orang yang tidak punya tujuan hidup, orang itu akan mencari perkara-perkara sia-sia. Disitulah hatinya tidak akan pernah kosong, tidak akan pernah terisi, akan selalu kosong dan hampa. Dia pasti akan khawatir untuk kekhawatiran berikutnya. Kalau dia nggak bisa khawatir lagi, semua terpenuhi, dia pasti cari-cari alasan untuk khawatir apa lagi. Karena kekhawatiran itu jalan hidup, kekhawatiran itu gaya hidup, kekhawatiran itu sikap hati, kekhawatiran itu penyakit rohani. Jangan kamu khawatir. Burung di udara dia pelihara. Kalau saya jadi Tuhan ya, kalau saya mau kasih bom atom untuk orang itu gak khawatir, misalnya dia khawatir gak bisa bayar tagihan, saya akan ngomong begini, jangan kamu khawatir. 10 juta akan aku kirimkan. Kan gitu toh. Langsung aja jawabannya. Enggak, Tuhan tahu bahwa persoalan khawatir itu bukan kebutuhan. Persoalan khawatir itu gambar diri. Jangan kamu khawatir. Tuhan gak menjawab kekhawatirannya. Burung di udara, dia pelihara. Bunga di padang, dia hiasi. Bertobatlah. Selama ini yang meragukan kasih Tuhan. Murid Yesus tidak boleh ragu. Wow. Betapa jauhnya kamu melebihi burung-burung itu. Siapa di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta pada jalan hidupnya? Kekhawatiran bukan menambah sehasta. Catat ini, kekhawatiran mengurangi sehasta. Apa yang kau khawatirkan tidak terjawab, malah sakit penyakitan. Kekhawatiran itu biang keroknya yang namanya mental illness. Atau sakit penyakit psikis, kesehatan mental seseorang terganggu, bahkan disease, bahkan sakit penyakit sungguhan. Itu biasanya dimulai dari hati yang patah semangat, keringkan tulang. Bukan menambah sehasta, tapi menguranginya. Tapi orang yang khawatir, orang yang gini, Tuhan tidak pernah berkata, jangan kamu khawatir, aku akan bawa rezekiku gocekan ke rumah. Gak ada. Burung di udara dia pelihara. Lihat ya cara Tuhan memelihara burung. Burung itu keluar pagi-pagi untuk bekerja. Instead of khawatir daripada khawatir, kenapa tidak fokus ke pekerjaanmu? Lakukan yang terbaik dan terbagus. Apa yang Anda lakukan di depan Anda itu 5 roti 2 ikan. Berkat Tuhan itu 5.000 roti yang akan datang. Bapak, Ibu, Saudara, kalau Anda terlilit hutang, janganlah jemaah Anda melihat hutangnya. Tapi lihat 5 roti ikan di depan. Kalau Anda masih punya pekerjaan, kerjakan sungguh-sungguh. Sekalipun kalau kalkulatormu kau pakai, gak masuk akal. Itu gak masuk hitungan. Gaji Anda, bonus-bonusnya, itu gak bisa nutup hutang itu. Tetap fokuslah bekerja dan kembalikan hutang. Besarnya di depan itu, percayalah Allahmu akan sanggup nanti melakukan sesuatu. Burung di udara, waktu dia itu terbang keluar dari sarang, dia tidak mikir nanti cukup enggak untuk anakku berlima yang sekarang cuit, mengap, minta diberi makan, minta diberi cacing, minta diberi daging. Tapi mereka keluar bekerja dengan siulannya memuji Tuhan. Saya tahu waktu pukul 4:30 indah itu, nanti kalau sudah mulai agak terang sudah nggak ada suara burung itu. Setiap pagi saya diingatkan oleh Roh Kudus, Tuhan memelihara mereka yang fokus kerja. Tuhan pelihara mereka yang fokus kerja, bukan mereka yang gigit jari dan berdoa. Haleluya. Firman-Mu berkata, jangan kamu khawatir, burung di udara dia pelihara. Setiap kali masuk hadirat Allah, kami jadi lebih mengenal-Mu dan jalan-jalan-Mu. Hati kami jadi jauh lebih tentram. Segala kecemasan mulai berkurang, kekhawatiran mulai sirna. Thank you Tuhan. Hadirat-Mu itu bukanlah secara psikis saja, tapi hadirat-Mu itu nyata. Kami percaya waktu kami mendekat kepadamu, ada terobosan baru. Hati kami pun dipulihkan. Hamba berdoa setiap hati seperti tangan terbuka akan menerima tujuan dari Tuhan. Turunkan kerajaan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Dalam perjalanan hidup jemaat-Mu Tuhan, Engkau tuntun mereka ke rumput hijau air yang tenang. Bapa terima kasih, hari ini setiap hati yang merana akan pulih. Ya Tuhan, setiap orang yang merasa lonely tidak akan merasa sendiri. Sebab Tuhan, Engkau hadir di tempat ini ya Tuhan Yesus untuk mengisi kekosongan kami. Sampaikan sabda-Mu, beritakan firman-Mu, beri hamba-Mu kemampuan untuk menyampaikannya dengan terang, gamblang, dan jelas. Sembunyikan di balik salib-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Praise the Lord. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Glory to God. Silakan duduk. Kebaktian sekarang, saya mau tekankan agar kita memiliki tujuan hidup dari sorga. Mari kita buka sama-sama Lukas 12 ayat 22 sampai ayat yang ke-34. Di Alkitab kita, tema judulnya hal kekhawatiran. Tapi tema ibadah ini, milikilah tujuan hidup dari sorga. Banyak orang kehilangan tujuan hari-hari ini. Kalau kita nggak punya tujuan ya, kita hilang sesuatu bisa gila.
Kalau kita nggak melihat perkara-perkara yang lebih kekal sifatnya, stres gampang terjadi, bahkan bunuh diri, depresi. Kita harus bisa menjaga diri kita, menjaga hati dengan segala waspada, yang pasti kekhawatiran tidak akan pernah subur di hati yang punya tujuan. Nanti kalau kita nggak punya tujuan dari sorga, kita punya sesuatu, kita jadi sombong hati lalu jatuh. Karena pangkal kejatuhan adalah kesombongan. Kita baca dulu Lukas 12, ayat 22 sampai 34, saya baca beberapa ayat, lalu saya jelaskan, ambil catatan. Hal kekhawatiran, Yesus berkata kepada murid-muridnya, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Sebab hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Perhatikanlah burung-burung gagak yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mempunyai gudang atau lumbung, namun demikian diberi makan oleh Allah. Betapa jauhnya kamu melebihi burung-burung itu. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta pada jalan hidupnya? Tanda tanya. Berhenti di ayat 25, saya jelaskan ayat per ayat. Yesus berkata jangan khawatir di ayat 22. Yesus berkata kepada murid-muridnya, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu. Berhenti di situ. Kalau yang memberitahu kepada kita adalah orang yang selalu janji-janji doang dan punya track record gak bagus. Misalnya kita punya pegawai ya, beres bos, tapi gak beres. Lain kali dia berkata, jangan khawatir bos, saya khawatir. Kita harus menilai dulu siapa yang beritahu kita jangan khawatir. Kalau track recordnya bagus, yaitu Yesus, gak pernah bolong. Kalau dia bilang jangan khawatir, nurut. Kalau papa yang gak pernah ngecewakan anak-anaknya, orang tua yang bertanggung jawab, selalu hadir dalam kehidupan putra-putrinya sesibuk apa. Sesibuk apapun juga. Lalu suatu hari pergi berlibur misalnya ke luar negeri. Anak-anaknya itu ada dua macam anak. Ada anak yang cuek-cuek aja, gak tahu apa-apa, gak mau ikut ngurus. Tapi juga mungkin ada anak yang punya sindrom sulung. Apa-apa mau tahu. Karena kita bisa lihat ya bedanya anak, ada yang suka ngatur. Yang suka ngatur itu biasanya pertanyaannya banyak. Misalnya di mobil, are we there yet? Udah nyampe nggak? Udah nyampe nggak? Yang satu lagi adiknya, pokoknya tidur, pokoknya kasih permen beres. Lalu anak yang suka ngurus itu, yang suka ngatur, tanya sama mamanya, nanti kita di sana mobilnya di mana? Nanti di sana kita transportnya seperti apa? Nanti kita tinggal di mana? Segala. Papanya lagi sibuk ini bawa paspor di imigrasi. Udah, jangan khawatir. Nah, percayalah, jangan khawatir. Papamu rekornya bagus. Track recordnya itu loh, tiada duanya. Itu ayah yang hadir dalam kehidupan anak-anaknya. Tenanglah, kalau dia bilang jangan khawatir, itu pasti ada alasan untuk tidak dikhawatirkan. Pasti sudah diatur sebelah sana. Kelihatannya anak gak bawa apa-apa. Kadang-kadang kalau saya lihat anak traveling itu lucu ya, dia bawaannya sebenarnya lah anak kecil gak usah bawa apa-apa, sudah disediakan. Tapi dia harus ada tasnya itu loh. Kalau anak kecil yang perempuan misalnya tasnya tas Barbie gitu. Wah, yang diseret seperti tas traveling itu. Isinya yang bahasa Ibrani yang boten-boten. Istrinya yang tidak, isinya yang enggak, tidak. Isinya tisu lah, isinya inilah, isi bonekanya, isi gulingnya lah, atau apa, whatever yang enggak kepake semua masuk ke dalam. Kadang-kadang saya pikir, apa ini berat? Tapi papanya dan mamanya beri kepercayaan, ya udah, anak diberi kebebasan. Apa ini berat? Pokoknya barang-barang yang penting, penting dibuka semuanya, yang enggak perlu semua dibawa. Itulah kekhawatiran yang enggak perlu kau bawa dalam jiwamu. Kalau Tuhan yang bilang gak usah khawatir, pasti di sebelah sana sudah diatur. Atau di sebelah mana yang tidak kau lihat, Tuhan sudah sediakan. Tergantung yang ngomong jangan khawatir siapa. Kalau yang anak yang malas berkata jangan khawatir, tapi habis itu gak lulus ujian. Tapi anak yang selama ini gak pernah kita cek, selalu lulus bahkan dengan predikat. Kalau suatu hari dia ditanya sama ayahnya, kamu sudah belajar enggak? Sudah belajar sampai mana? Udah siap enggak untuk tes ini? Itu tes misalnya dia mau sekolah ke luar negeri. Ya harus tesnya tes apa itu? Tesnya TOEFL atau IELTS atau apa itu namanya. Kalau anaknya berkata jangan khawatir Pak. Percayalah kalau anak itu sudah membuktikan bertahun-tahun bahwa dia bisa belajar sendiri. Ini bukan anak yang bicara, ini bapak. Bapak yang paling bertanggung jawab di atas semua bapak. Bapak segala roh. Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan yang tidak berutang sama siapa-siapa. Kalau dia berkata, jangan khawatir, you jangan khawatir. Berarti siapa yang khawatir?
bodoh, konyol sendiri. Makanya ikut Yesus itu harus punya iman. Tapi ini tadi yang saya sampaikan ini sebagai obat gejalanya. Kalau khawatir, bom atomnya di sini. Kadang-kadang kalau orang lagi sakit itu dibom dulu sama dokter. Kasih obat yang keras untuk turunkan dulu bakterinya atau apalah. Bomnya ya begini, percayalah Tuhan sudah atur sesuatu. Tetapi kekhawatiran itu masalahnya jauh lebih dalam loh. Orang yang khawatir itu punya masalah dengan gambar dirinya, sadar nggak? Orang khawatir itu masalahnya bukan kekhawatiran, tapi gambar diri yang kurang sehat. Dia nggak yakin kalau Bapak mencintainya. Mengapa? Karena dia nggak merasa diri berharga. Berarti ada sesuatu dalam dirinya yang berupa roh penolakan. Orang yang suka khawatir itu obatnya bukan diberitahu. Jangan khawatir ya kamu, bukan. Coba dicek lagi lebih dalam. Dia punya gambar diri yang rusak. Makanya khawatiran. Kalau Anda punya anak, ketakutan di rumah kalau dia akan dikasih ke tetangga. Sekali dua kali nggak apa-apa. Biasanya anak bungsu yang selalu jadi korban. Iya loh, papa mama dulu, kuku-kuku cicinya yang suka kakak-kakak abangnya, mbak Yunya sama masnya yang suka, abangnya yang suka bercanda. Iya loh dulu, ayah dan ibu itu ambil kamu dari pet shop. Berapa banyak di antara kita, ayo, kita dulu pun pernah jadi korban. Kalau saya anak kedua, anak tengah, biasanya enggak, saya ikut membuli. Anak terakhir biasanya yang selalu didengung-dengungkan, kamu anak adopsi. Apalagi kalau jauh jarak usianya dengan kakak-kakaknya. Ya kan? Sekali-kali kalau dia khawatir, kami nangis, papa, mama, aku anak adopsi ya. Kadang-kadang papa mamanya mau bermain dulu, beriang gembiran. Kata, iya, enggak tega. Tapi kakak-kakaknya masih tega. Iya kok, lama nangis karena suka jahili adiknya. Tapi kalau dia tiap hari selama 10 tahun terus merasa tertolak, takut dikasih tetangga atau merasa dirinya adopsi. I think there is something wrong ya dengan gambar diri anak itu. Kalau setiap kali pulang ke rumah dia ketakutan kalau papa mamanya akan menyangkali dia dan membuang dia, berarti anak itu punya trauma. Saya dulu punya anjing. Anjingnya sekarang sudah mati. Anjing saya dulu namanya Bubble. Bukan bubble tea tapi. Itu setiap kali awal mula, kalau kita angkat tangan gini, Bubble itu, dia takut. Karena dia adalah anjing adopsi. Saya dapatkan dia sudah setengah dewasa. Ternyata anjing ini dulu pernah dipukuli. Zaman sebelum saya beli. Kasian. Tapi sebelum dia mati, dia sudah sembuh. Setiap kali angkat tangan, dia malah lari ke saya. Tapi perlu berapa tahun penyesuaian sampai dia sungguh-sungguh pulih. Saya konselingi dia berjam-jam. Anjing kalau setiap kali kita angkat tangan, atau ambil koran, atau apa, lalu dia lari ketakutan, atau dia mulai garang, itu berarti anjing itu pernah dipukuli kali. Dia jadi takut dengan tangan. Kenapa Anda khawatir terus? Kenapa kok begitu ketakutan? Anda punya trauma apa? Trauma itu biasanya dari tafsiran yang salah tentang Allah. Lalu kita kecewa sama Tuhan, padahal bukan Tuhan yang buat itu. Bukannya harusnya kita menggandeng Tuhan untuk menyelesaikan masalah batinmu. Belum lagi masalah-masalah lahiriah. Kenapa sih kok khawatir terus? Kenapa kok takut Tuhan akan pelihara? Jangan-jangan Anda tidak percaya kalau Anda berharga. Nanti sebelum saya bacakan ayat-ayat itu dan jelaskan, burung pipit di udara dia pelihara. Kenapa sih? Kok Tuhan pakai ilustrasi burung pipit, bunga di padang, rumput dihiasi. Tuhan bandingkan kita dengan makhluk bawahan. Binatang, hewan, flora, fauna. Tuhan tunjukkan kalau itu aja loh gua gak buang. Aku ini Allah pemelihara, aku tuh Tuhan kasih sayang. Masa kamu itu seperti Tuhan mencoba membujuk kita untuk yakin percaya akan kasihnya. Orang khawatir terus itu sakit rohani. Khawatir sekali-kali itu biasa. Anak kok belum pulang ya pukul 11 malam. Di mana ini? Ternyata HP-nya mati baterai. Pulang terlambat 5 menit, papanya sudah dak-dikduk. Kamu kemana? Ya Pak, sorry telat sedikit. Khawatir gitu biasa. Kalau nggak khawatir, mana nanya? Nggak tahu, terserah pulang nggak pulang. Saya nggak khawatir, itu ngawur. Itu bukan tafsiran ayat ini. Tapi kalau Anda kekhawatiran itu mulai menjadi kecemasan. Mulai menjadi panic attack atau menjadi serangan fajar, serangan kepanikan. Dan Anda takut itu biasa, tapi hidup dihimpit roh ketakutan, itu udah roh. Itu bukan perasaan. Saya ingin sekali untuk menekankan bahwa murid-murid Yesus di minggu pemuritan ini bebas rasa takut yang ginian. Kalau Anda sungguh dimuridkan, Anda akan pulih batinnya. Kalau Anda mengizinkan Tuhan otak-atik dalammu, gambar dirimu akan sembuh.
Kalau orang yang khawatiran tuh nggak bisa berguna buat orang lain, karena dia hanya mikirkan dirinya. Tapi ketika kita terjawab sudah pergumulan batinnya kita bisa menjadi sandaran. Kita bisa menjadi pohon atau tanaman seperti biji sesawi yang ditaburkan menjadi tanah, tumbuh-tumbuhan yang besar, pohon yang raksasa, tempat burung bersarang, tempat hewan-hewan bernaung di bawah bayang-bayangnya. Baru kita bisa menanggung orang lain dan memberi rasa aman. Jangan berdoa, Tuhan pakailah aku. Kadang-kadang doa pertama adalah, Tuhan sembuhkan saya. Murid Yesus tidak boleh hidup di bawah roh ketakutan. Roh yang ada di dalam dirimu lebih besar. Dan roh itu tidak membawamu diperbudak oleh ketakutan. Tapi roh itu membangkitkan ketertiban. Ketertiban pikiran, objektivitas. The spirit of love, peace, and sound mind. Roh kasih, roh damai sejahtera. Dan juga roh ketertiban pikiran. Saya ingin sekali yang namanya ibadah kita itu jangan sampai ke permukaan atau kacangan. Hanya sampai ke kulitnya saja. Ibadah itu harus meresap sampai ke dalam jiwa kita dan mengubahnya. Semoga sepanjang hari ini mengubah cara kita berpikir dan arah hidup kita. Miliki tujuan hidup dari sorga. Yang pasti ya, kalau kita punya tujuan dari Tuhan, kita akan sembuh. Kalau kita punya visi dari Roh Kudus, hati kita akan pulih. Tapi waktu Anda terus fokus pada dirimu dan perasaanmu, gak akan mari-mari, gak akan selesai-selesai itu. Sekarang lihat ayat 22 sekali lagi saya tunjukkan konteksnya Yesus berbicara. Yesus berkata kepada murid-muridnya, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, dan apa yang hendak kamu pakai. Kalau Anda mau tahu kedewasaan iman Anda, tolong dinilai. Kekhawatiran Anda itu seputar apa? Kekhawatiran Anda seputar apa? Kalau kekhawatiran Anda seputar hal-hal primitif, hal-hal yang di level animal atau di level hewan, makan, tubuh, pakaian. Kekhawatirannya seputar itu, maka belum dewasa rohani. Tapi kalau kekhawatiran kita itu bukan seputar hal-hal jasmani, tapi saya khawatir kalau anak saya tidak menjadi orang yang takut akan Tuhan. Saya khawatir jika ada jiwa-jiwa yang akan binasa. Saya khawatir kalau saya jadi batu sandungan, pikirkan orang lain, maka kekhawatiran itu tidak termasuk golongan kekhawatiran ini. Kekhawatiran itu adalah beban ilahi. Tapi kalau kekhawatiran Anda seputar hal-hal yang sifatnya lahiriah, sifatnya duniawi, yang mana kita juga berhak merasa khawatir untuk hal itu. Misalnya orang enggak tahu bulan depan ini bisa bayar tagihan atau enggak. Aduh kok sepi ya, tokoku nanti gulung tikar atau tidak. Tentu ada concern. Tapi kalau itu menjadi fokus jiwamu, ketahuilah bahwa kekuatanmu tidak seberapa. Satu, kedua, berarti kerohanianmu rapuh. Tiga, Anda tidak dewasa dalam Kristus. Anda bukan murid Yesus. Tidak beda dengan basic instingnya animal. Tidak beda. Murid Yesus itu liganya tak sama. Kita tidak boleh sama dengan orang dunia yang mencari hal-hal yang sia-sia. Jangan kamu khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan. Jangan khawatir pula akan tubuhmu, apa yang hendak kamu pakai. Manusia itu punya dua masalah. Di ayat 22 ini Yesus ngomong begini, itu ada konteksnya. Kalau Anda baca ayat sebelumnya, Yesus lagi ngajar tentang pentingnya mengakui Tuhan di depan manusia. Jangan malu atau menyangkal Yesus di depan orang. Tiba-tiba ada satu orang interupsi, guru-guru, suruh kakakku bagi-bagi harta warisan. Bagi dengan aku. Di tengah-tengah Yesus mengajarkan takut akan Allah, ada seorang muda berkata, tolong ya Tuhan, jadilah pengacara saya. Suruh kakak saya, abang saya itu bagi warisannya. Lalu Yesus memakai kejadian itu, Yesus tidak gubris orang ini, tidak ladeni permintaannya. Yesus hanya jawab, kamu kira aku siapa? Emangnya aku pengacaramu? Emangnya aku notaris? Lalu Yesus pakai kejadian interupsi itu untuk mengajarkan tentang ketamakan hati manusia. Hati-hati janganlah dirimu greedy. Dari ketamakan dia ajarkan di ibadah kedua tadi, jadilah kaya di hadapan Allah. Yesus ajari prioritas yang betul. Masuklah ke ibadah ini, Yesus ajari tentang kekhawatiran. Ayo, persamaannya apa antara tamak dan khawatir? Persamaannya apa? Apakah persamaan antara greedy dan worry? Sama-sama pusatnya bukan Kristus. Greedy atau tamak itu, aku mau punya lebih agar cukup. Itu greedy. Greedy atau tamak itu enggak pernah rasa cukup.
Setelah dapatkan yang dia mau, dia berkata sedikit lagi, baru cukup. Setelah dapat, sedikit lagi pasti lebih cukup. Kalau greedy itu kepingin lebih agar cukup. Kalau worry itu takut gak cukup. Yang satu want, yang satu need, yang satu kemauan, yang satu kebutuhan. Greedy itu berarti dia sudah punya, tapi dia mau lebih banyak lagi. Baru dia merasa enough atau cukup. Kalau worry enggak, dia merasa yang dia punya ini bulan depan enggak akan mencukupinya. Jadi dia worry hari ini. Dan dia khawatir, jangan-jangan nanti bulan depan aku enggak bisa makan. Bulan depan aku enggak punya pakaian. Sama. Jadi janganlah Anda kira kekhawatiranmu terjawab jikalau Anda memperoleh berkat. Sebab kekhawatiran itu kalau tidak diselesaikan di level ini, nanti suatu hari Anda diberkati, Anda jadi orang paling greedy. Bisa paham maksud saya Bapak Ibu Saudara? Orang yang suka khawatir itu, jikalau kekhawatirannya dijawab, dia khawatir apa misalnya nggak bisa makan, dia dikasih makanan, nggak punya pakaian. Dikasih pakaian, bahkan suatu bisa membuka konveksi pakaian. Pada saat dia dapatkan jawaban untuk kekhawatiran, langsung berubah jadi ketamakan. Itulah komplikasi dosa. Jadi dari sini orang yang suka khawatir, jangan kau kira bahwa berkat jasmani akan menyelesaikan khawatirmu itu. Dengan dapat jodoh yang takut gak dapat jodoh, maaf ya, bukan hanya pakaian, bukan hanya makanan. Ternyata sperma dan kandung telur pun bisa menjadi kekhawatiran berikutnya. Waktu Anda dapat jodoh, akan ada masalah baru. Kalau itu saja orientasi hidupmu. Janganlah Anda kira jawaban worry, jawaban kekhawatiran terletak pada berkat. Tapi jawaban kekhawatiran sesungguhnya dan prevention atau yang mencegah ketamakan adalah memiliki tujuan hidup. Tujuan hidupmu harus lebih tinggi dari perkara-perkara duniawi. Murid Yesus tidak boleh hidup untuk perkara-perkara primitif yang berada di animal level atau berada di level hewan. Karena kita bukan flora fauna. Kita ini manusia dicipta dalam gambaran rupa Allah. Engkau dan aku punya tujuan harus turun dari sorga. Makanya itu kita harus bangun kerohanian. Tidak perlu jadi orang yang religius, nanti jadi Farisi. Tapi harus jadi orang rohani. Bedakan antara being spiritual and being religious. Being religious itu adalah tampangnya doang. Ragi Farisi itu kan mengembang. Ragi itu kan membuat roti mengembang. Padahal rotinya cuma segitu. Anda pernah gak makan sesuatu yang ngembang besar, tapi isinya ompong dan kecil. Makan kelihatan gede tapi gak kenyang. Nah itulah. Itu orang religius itu gitu. Tampangnya religius, dalamnya nggak banyak. Dalamnya malah nggak ada Kristus. Tapi rohani itu adalah memiliki tujuan Kristus di dalam segala sesuatu yang kau lakukan. Jadi ayah, jadilah ayah yang spiritual. Jadi seorang pebisnis, jadi pebisnis yang spiritual. Bukan melulu ngomong tentang Tuhan. Bukan, tapi buktikan lewat buah-buah rohmu di dalam dunia bisnismu. Menjadi seorang yang rohani itu bukan yang keluar-keluar sana sini dan ngomong sama kanan kirinya berdoa di tepi jalan. Tapi orang yang melibatkan Tuhan dalam segala sesuatu dan segala perkara. Be spiritual. Don't be religious. Jadilah rohani. Seorang ayah yang rohani tidak keluar-keluar Tuhan. Tapi dia akan hidup dalam akan Tuhan dan menjadi teladan bagi anak-anaknya. Anaknya tahu bahwa dia cinta Tuhan. Seorang laki-laki mengasihi Tuhan Yesus, istrinya juga akan tahu. Suaminya mengasihi Tuhan. Kata-katanya berbobot. Setiap puji Tuhan, setiap haleluya, setiap ayo doa, itu semua didengarkan. Seorang ibu rumah tangga, seorang pengusaha, apapun pekerjaanmu, jadilah orang yang takut akan Allah. Be spiritual, miliki tujuan dari Tuhan dalam hidupmu. Orang yang memiliki tujuan itu tidak dihinggapi rasa khawatir berlebihan. Lihat ayat 23, sebab hidup itu lebih penting daripada makanan. Tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Life is more than food. Hidup itu lebih penting daripada makanan. Hidup itu lebih penting daripada pakaian. Hidup tidak melulu tentang gimana gua kurus. Bagi orang yang mau diet mati-matian. Kalau hidupmu berkisah seputar itu, Anda bukan murid Kristus, Anda cuma orang Kristen. Hidup tidak melulu tentang kapan aku bisa dapatkan mobil impianku. Kalau hidupmu melulu tentang itu, Anda bukan murid Kristus. Anda cuma Kristen. Dan itu pun dianggap Tuhan hanya KTP-an. Hidup bukan soal hal-hal ini. Miliki visi tidak apa-apa. Miliki goal-goal secara finansil. Saya ajarkan di ibadah sebelumnya.
Goal finansial saya bagi-bagikan dari yang masuk akal sampai yang flamboyan. Nggak dapat flamboyan yang masuk akal, nggak ada yang masuk akal pun tetap bisa bergantung pada Tuhan. Saya jelaskan loh hikmat-hikmatnya, tapi intinya, kalau hidup Anda orientasinya seputar itu, seputar uang, dapat sesuatu, seputar berkat, seputar beli, seputar memiliki, Tuhan tidak berkenan dengan kehidupan seperti ini. Pahami, banyak orang Kristen hidup begini. Sebab hidup itu lebih penting daripada makanan. Tubuh itu lebih penting daripada pakaian. You must have a divine purpose. Harus punya tujuan. Tanya pada dirimu sendiri apa tujuanmu. Saya nggak pernah baca buku purpose driven life itu saya nggak pernah. Saya nggak sempet. Saya dengar dulu sempat viral. Yang dibikin sama siapa itu? Rick Warren itu. Nggak tahu bagus nggak siapa yang pernah baca ya. Tapi andaikan hari ini itu sebuah buku maka suatu perpustakaan maka kebaktian inilah purpose drivennya. Saya mau tekankan sesuatu yang sudah dilupakan banyak orang Kristen. Banyak orang Kristen hari ini hidup tanpa tujuan. Mereka hanya punya cita-cita. Dan cita-cita mereka biasanya seputar hal-hal yang Kristus katakan hidup itu gak melulu tentang makan dan minuman, tentang kurus, tentang Ferrari. Tentang berlibur kemana, bukan itu. Hidup gak seputar itu. Dan Tuhan duka melihat banyak anak-anak Tuhan itu gak punya tujuan yang lebih tinggi. Ayat 24, perhatikanlah burung-burung gagak yang tidak menabur dan tidak menuai. Dan tidak mempunyai gudang atau lumbung, namun demikian diberi makan oleh Allah. Betapa jauhnya kamu melebihi burung-burung itu. Coba lihat, Tuhan ini seperti memberikan pesan-pesan sponsor. Betapa jauhnya kamu melebihi burung-burung itu. Seperti Tuhan mau menyembuhkan gambar diri orang yang serba khawatiran ini. Kamu itu loh lebih berharga dari burung itu. Tuhan kasih contoh burung. Mari kita sekarang bahas perumpamaan ini. Perhatikanlah burung-burung gagak yang tidak menabur dan tidak menuai. Dan tidak mempunyai gudang atau lumbung, namun diberi makan oleh Allah. Tuhan memberitahu kepada kita tentang burung. Coba sekarang saya jabarkan. Apalagi nih burung gagak, burung yang saya paling benci. Karena zaman dulu waktu saya sekolah di Kanada, waktu saya kuliah, burung gagak itu yang selalu obrak-abrik sampah. Saya paling gak suka sama burung ini. Zaman dulu saya punya hobi. Ini loh, bukan senjata api, tapi senapan angin. Gak ada apa-apa sih, cuma bibigan itu. Ya namanya dulu anak-anak cowok ya. Saya gak sarankan Anda punya mainan demikian. Saya punya tembak dulu. Zaman-zaman saya sekolah waktu SMA, saya punya tembak begitu, tembak. Tapi kalau ditembakin ke orang punya kepala ya mati lah itu. Itu tapi bukan senjata api, itu legal kok. Itu. Ya, waktu saya kelihatan gagak gitu, saya mau tembak dia. Kenapa? Sampah saya diobrak-abrik, tahu nggak? Bekas rantangan masakan Indonesia. Itu kan ada juga makanan yang basah masuk di situ. Kalau diobrak-abrik kan bau, itu udah jadi sampah. Kalau saya bersihin sana, saya jijik. Jadi saya bilang besok pagi, tunggu tuh gagak. Aku tembak. Tembak. Yang keluar besok pagi bukan gagak, rakun. Tahu rakun? Waduh, tembak rakun gak mati, dia malah menyerang saya kembali. Gak jadi. Saya ambilkan tembak yang lebih besar. Yang keluar besoknya beruang. Tuhan kayaknya gak kepingin hambanya ini membunuh. Jadi setelah kejadian itu saya relakan. Lalu suatu hari saya tunggu gagak. Roh Kudus bilang sama saya, biarin toh dia makan. Toh udah terlanjur dibuka tuh sampahmu. Besok aja diikat lebih kencang. Kadang-kadang saya malah merasa, mungkinkah kehendak Tuhan? Tuhan kirim gagak ke rumah hamba Tuhan. Karena di hamba Tuhan gak akan ditembak. Gagak juga perlu makan. Karena ini firman, perhatikan burung gagak. Dia gak menabur, gak menuai. Dia makan. Dan hari itu makan dari sampah di rumah saya yang ditaruh di depan sebelum tukang sampah datang untuk mengambil dan memungutnya. Bayangkan, waktu saya sadar bahwa gagak itu mungkin disuruh Tuhan ke rumah saya makan. Ya sudah, saya gak jadi tembak, saya jadi malu, akhirnya saya buang itu semua mainan saya yang gak perlu. Mulai hari itu saya tidak pernah pegang senapan. Seperti zaman-zaman dulu, itu salah satu yang waktu saya dibaptis masih tertinggal dosa lama saya. Zaman saya dibaptis, saya badannya dibaptis, masih tersisa satu tembak di rumah saya. Zaman dulu waktu saya SMA. Saya berkata, Tuhan, hari ini aku belajar dari firman. Gagak pun diberi makan sama Tuhan. Meskipun saya dongkol di hati, obrak-abrik sampah, Tuhan beritahu saya, biarkan saja. Saya dengar suara Roh Kudus, let the birds eat. Don't shoot them, jangan tembak. Oke Tuhan, saya ngerti, saya buang itu senapan saya. Saya gak pernah lagi sejak itu punya hobi, punya pistol-pistolan.
Aduh itu gagak menang telak, gak cuma dapat sampah, pistolku pun sirna. Tuhan itu baik, Tuhan itu bisa bela gagak dan gak bela saya. Apa susahnya untuk bersihkan sampah? Kata Roh Kudus kepada saya. Coba bayangkan, gagak itu gak tahu nanti sampah siapa yang dia makan. Tapi Tuhan yang suruh dia nanti dapat makanan. Kalau makanan di alam semesta gak ada, suruh makan sisa-sisa rumah di rumah seseorang. Maksud saya apa? Gagak pun Tuhan pelihara, gagak pun Tuhan bela. Hari itu Tuhan tegur saya waktu saya tunggu gagak berikutnya. Tuhan bilang, don't shoot them, I created them. Akhirnya tidak jadi. Masa kita akan ditinggalkan? Masa kita akan bisa ditembak sama orang sembarangan? Pikirkan coba. Kalau dengan gagak aja Tuhan berfirman, apalagi sama kita. Saya baru menyadari kita itu precious, kita itu beruntung. Kita itu sangat-sangat berharga. Burung di udara dia pelihara. Tapi jangan pernah semerta-merta berkata, itu dia nggak menuai, dia nggak menabur, dia dipelihara Tuhan. Jangan lupa loh, burung setiap pagi keluar cari makan, mereka bekerja loh. Tuhan tidak memberkati tangan yang idle atau tangan yang malas. Allah memberkati tangan yang rajin. Hari ini kalau setiap kali saya bangun tidur pukul 4:30 pagi, saya mesti dengar suara cuit-cuit burung di dekat rumah saya. Dulu saya waktu baru kenal Kristus masih ada sifat lama, saya membenci hewan. Sekarang saya pecinta binatang. Kalau saya dengar cuit-cuitnya burung itu saya tersenyum-senyum. 4:30 saya masih ngantuk. Tapi Roh Kudus seperti berbicara pagi hari itu, bangun tidur hambaku, berdoalah, burung pun sudah keluar dan bekerja. 4:30 saya bangun. Saya sembahyang. Kerjaan saya ke satu adalah berdoa dan saya cari kehendak Allah. Burung itu keluar, nanti pulang dapat makanan. Kasih di sarang-sarang itu, anak-anak burung itu gak satu pun kelaparan. Burung-burung itu gak berkata, biar Tuhan kasih makan anak-anakku. Dia keluar cari nafkah sendiri. Tapi dia gak tahu nanti dia dapat makanan di mana. Suatu hari saya pernah di sebuah theme park. Itu mau theme park, sebuah taman bermain anak-anak. Waktu itu saya di luar negeri. Saya duduk tunggu tasnya teman-teman karena orang-orang lagi naik roller coaster itu. Waktu saya lagi tunggu gitu tiba-tiba saya lihat burung kecil-kecil gemuk-gemuk lucu. Lalu dia makan popcorn yang jatuh. Saya lihat popcorn siapa ini ya? Kok ceroboh sekali tangannya. Saya nggak salahkan karena tangannya masih lucu. Ada anak kecil bawa popcorn, jatuhkan popcornnya. Jatuh. Anak kecil lari-lari gitu. Ya orang bule gitu lari-lari bawa popcornnya. Kecil gitu jatuh. Waktu saya lihat burung itu kan lagi nganggur nih. Saya nunggu orang-orang roller coaster tuh ngantrinya aja berapa lama. Keluarnya. Saya tunggu di situ, tunggu tas. Lalu saya melihat burung itu, tiba-tiba Roh Kudus berbicara. Kadang-kadang Tuhan tuh bisa berbicara sama kita tuh di luar ya. Waktu kita available pikiran kita, waktu kita merenungkan firman, tiba-tiba Tuhan bicara. Saya merasa Roh Kudus bicara sama saya, bukan audible, tapi sebuah perenungan terjadi di dalam hatiku. Tahu nggak anakku, seperti Roh Kudus bicara begini. Bahwa akulah yang membuat tangan anak kecil itu ceroboh dan jatuhkan. Karena anak itu kebanyakan gula juga gak bagus, kebanyakan mentega. Aku bagikan ke burung-burung kecil itu. Lucu-lucu loh, gendut-gendut itu burung itu. Itu kalau bisa saya bawa pulang. Lucu-lucu, jalannya pun begini. Kayak Tuhan bilang sama saya, aku yang suruh, aku yang beri firman agar tangan anak itu ceroboh dan jatuhkan. Win-win solusi. Bagi anak itu gak bagus buat gigi dan kesehatannya. Tapi bagi burung itu dia bisa makan. Dan dia bawa satu di paruhnya gak dimakan, dia terbang. Saya lihat itu di pohon dekat situ, kan bersih-bersih di sana, terus ada pohonnya. Waktu saya lihat di situ, dia kasih makan ke anak-anaknya. Iya ya, burung di udara dia pelihara. Tahukah masa Allah gak bisa memerintahkan seorang untuk ceroboh jatuhkan berkat kepadamu? Kalau Anda tahu Anda berharga, Anda gak akan worry. Tapi yang penting di sini loh, jaga hati. Miliki tujuan yang dari sorga. Worry is deeply rooted. Kekhawatiran itu berakar sangat mendalam. Dalam hati yang kosong hampa dan yang tidak tahu bahwa dirinya berharga. Orang yang tidak punya tujuan hidup. Orang itu akan mencari perkara-perkara sia-sia. Disitulah hatinya tidak akan pernah kosong, tidak akan pernah terisi. Akan selalu kosong dan hampa. Dia pasti akan khawatir untuk kekhawatiran berikutnya. Kalau dia gak bisa khawatir lagi, semua terpenuhi. Dia pasti cari-cari alasan untuk khawatir apa lagi. Karena kekhawatiran itu jalan hidup, kekhawatiran itu gaya hidup, kekhawatiran itu sikap hati, kekhawatiran itu penyakit rohani. Jangan kamu khawatir. Burung di udara dia pelihara. Kalau saya jadi Tuhan ya, kalau saya mau kasih bom atom untuk orang itu gak khawatir, misalnya dia khawatir gak bisa bayar tagihan, saya akan ngomong begini, jangan kamu khawatir.
10 juta akan aku kirimkan. Kan gitu toh. Langsung aja jawabannya. Enggak, Tuhan tahu bahwa persoalan khawatir itu bukan kebutuhan. Persoalan khawatir itu gambar diri. Jangan kamu khawatir. Tuhan gak menjawab kekhawatirannya. Burung di udara, dia pelihara. Bunga di padang, dia hiasi. Bertobatlah. Selama ini yang meragukan kasih Tuhan. Murid Yesus tak boleh ragu. Wow. Betapa jauhnya kamu melebihi burung-burung itu. Siapa di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta pada jalan hidupnya? Kekhawatiran bukan menambah sehasta. Catat ini, kekhawatiran mengurangi sehasta. Apa yang kau khawatirkan tidak terjawab, malah sakit penyakitan. Kekhawatiran itu biang keroknya yang namanya mental illness. Atau sakit penyakit psikis, kesehatan mental seseorang terganggu, bahkan disease, bahkan sakit penyakit sungguhan. Itu biasanya dimulai dari hati yang patah semangat, keringkan tulang. Bukan menambah sehasta, tapi menguranginya. Tapi orang yang khawatir, orang yang gini, Tuhan tidak pernah berkata, jangan kamu khawatir, aku akan bawa rezekiku gocekan ke rumah. Gak ada. Burung di udara dia pelihara. Lihat ya, cara Tuhan memelihara burung. Burung itu keluar pagi-pagi untuk bekerja. Instead of khawatir daripada khawatir, kenapa tidak fokus ke pekerjaanmu? Lakukan yang terbaik dan terbagus. Apa yang Anda lakukan di depan Anda itu 5 roti 2 ikan. Berkat Tuhan itu 5.000 roti yang akan datang. Bapak, Ibu, Saudara, kalau Anda terlilit hutang, janganlah jemaah Anda melihat hutangnya. Tapi lihat 5 roti ikan di depan. Kalau Anda masih punya pekerjaan, kerjakan sungguh-sungguh. Sekalipun kalau kalkulatormu kau pakai, nggak masuk akal, itu nggak masuk hitungan. Gaji Anda, bonus-bonusnya, itu nggak bisa nutup hutang itu, tetap fokuslah bekerja dan kembalikan hutang. Besarnya di depan itu, percayalah Allahmu akan sanggup nanti melakukan sesuatu. Burung di udara, waktu dia itu terbang keluar dari sarang, dia tidak mikir nanti cukup enggak untuk anakku berlima yang sekarang cuit, mengap, minta diberi makan, minta diberi cacing, minta diberi daging. Tapi mereka keluar bekerja dengan siulannya memuji Tuhan. Saya tahu waktu pukul 4:30 indah itu. Nanti kalau sudah mulai agak terang sudah nggak ada suara burung itu. Setiap pagi saya diingatkan oleh Roh Kudus, Tuhan memelihara mereka yang fokus kerja. Tuhan pelihara mereka yang fokus kerja. Bukan mereka yang gigit jari dan berdoa. Bahkan Paulus katakan di Tesalonika, kalau sana doa melulu, jangan makan. Coba Anda baca di Tesalonika, di bahasa Indonesianya, dikasih tajuk, dikasih judul gini, berdoa dan berusaha, berdoa dan bekerja. Itu bagus sekali. Tuhan memelihara, sambil engkau bekerja, fokus pada pekerjaanmu, pemeliharaan Tuhan akan datang. Nah, pemeliharaan Tuhan yang akan datang itulah jangan kau tentukan. Nah, yang itu tidak bisa masuk kalkulatornya 5 roti 2 ikan. Saya kasih contoh. Petrus suatu hari diberitahu sama Yesus, pergilah memancing ikan. Tuhan gak berkata, carilah sampai dapat. Nah itu ikan ada jutaan di dalam danau, sungai, laut Galilea itu. Laut Tiberias itu yang disebut danau Galilea. Itu laut yang besar, beratus-ratus jenis ikan. Tuhan gak suruh sama Petrus, kamu pancing, periksa satu-satu di mulut ikan itu. Capek kan? Tuhan bilang, yang kamu tangkap pertama, di dalamnya ada 2 peser koin. Koin itu bukan koin sembarangan. Itu koin bisa bayar bea cukai, beamu, pajakmu dan pajakku. Berarti itu koin yang berharga. Dia tangkap ikan itu, Petrus menangkap ikan pertama, keluar dari mulutnya koin 2. Yang satu untuk Yesus Kristus, yang satu untuk membayar bea bait Allah untuk sang nelayan, yaitu Petrus sendiri. Kalau Anda baca ayat ini, ada sebuah hikmat Allah di dalamnya. Apa itu? Tuhan kalau mau memberkati seseorang atau seorang nelayan, dia pakai profesinya. Dia pakai profesinya. Tuhan tidak berkata, kamu coba cari koin di atas pohon. Because money don't grow on trees. Karena uang tidak tumbuh di pepohonan. Tapi siapa bilang uang tumbuh di mulut ikan? Tapi kenapa Tuhan tidak suruh dia cari di pohon? Kalau dia adalah seorang tukang kebun, Tuhan suruh dia cari di pohon. Tuhan itu sesuaikan profesimu, supaya kita itu tertib. Tuhan bilang, kamu nelayan kan? Berarti koinmu tumbuh di ikan. Cari. Temu kan? Tapi anehnya, sekalipun melalui profesinya, Petrus diberkati bukan oleh profesinya. Petrus diberkati oleh Tuhan lewat profesinya. Buktinya ikan itu setelah dibuka ada koinnya. Pertanyaan saya, ikan itu dijual ke pasar enggak? Enggak. Melalui bidang industri usahanya, namun berkat itu datangnya dari Tuhan. Dan dia garuk-garuk kepala.
hari ini melalui industriku, nelayan mancing ikan, aku dapatkan rezeki dari Tuhan. Tapi aku tahu ini bukan datangnya dari profesi saya. Buktinya ikan ini ku kembalikan ke lautan. Tidak ku jual di pasar. Hasilnya kalau saya mau jual baru berapa ekor ikan saya bisa jual gantikan untuk biaya pajak saya hari itu. Enggak tuh, dari mana aku bisa bayar? Kalau dihitung bisnisku masuk kalkulator enggak mungkin bisa ketemu. Ujung sama ujung itu enggak ketemu, itu merah melulu. Tapi aku hanya rajin bekerja seperti burung di udara yang keluar kerja cari nafkah. Tuhan sudah siapkan cacing dan dagingnya. Tuhan sudah siapkan semuanya, 4 sehat 5 sempurna bagi aku. Waktu nanti tutup buku, akhir bulan atau akhir tahun, lu kok ketemu? Nggak masuk akal teorinya, Anda nggak akan menemukan rumusnya. Anda jadi berkata, ini bukan ikanku loh. Ini bukan produkku yang membuat aku keluar dari hutang. Meskipun aku jual secara sah, produk dan servis yang kutawarkan, itu terus menerus aku berikan yang terbaik dalam nama Tuhan. Tapi kalau saya tutup buku di akhir tahun, wow, semuanya bisa klop. Waktu saya harus bayar itu tepat ada. Nanti pada waktu saya butuh itu ada di situ. Kok bisa semuanya membuat saya tidak bangkrut, tidak membuat saya tiarap. Anda akan kaget, itu bukan ikanmu hai nelayan yang menyelamatkan bisnismu. Itu koin di dalam ikan itu. When God says don't worry, a miracle is at hand. Itu Tuhan berkata jangan khawatir, kalau kita beriman ada mujizat di ujung sana. Dan saya tidak serta-merta berkata mujizat lalu kita tidak berbuat apa-apa. Enggak loh ya. Ingat pesan yang saya berikan ini bukan kemakmuran tapi tanggung jawab. Injil ini Injil damai sejahtera. Injil ini tertib. Listen, itu seperti burung di udara. Allah memelihara mereka yang fokus bekerja. Allah pelihara. Burung di udara itu keluar cari nafkah. Gak pernah saya dengar burung itu gagal setiap 4:30 di dekat rumah saya. Berarti rezeki datang terus tuh buktinya. Kalau enggak kan hari ini saya enggak dengar burung itu. Nanti kebaliknya ciut. Berapa tahun saya tinggal di rumah saya, enggak pernah gagal saya dengar burung itu berkicau setiap pagi. Saya kira besok dia mati, besok pagi masih berkicau lagi dengan sukacitanya. Burung di udara dipelihara. Di dekat rumah saya ada jemaatnya Tuhan. Saya mau memberitahu kepada jemaat Tuhan di sini. Kalau di dekat rumah saya dipelihara, di dekat Tuhan juga dipelihara, Anda semua akan dipelihara oleh Allah. Pastor Philip, semua lagi lesu. Semua sektor ini. Bisnis lagi lesu, I know. Bijaksanalah atur segala sesuatu. Tapi jangan jadikan alasan itu untuk membuatmu tidak termotivasi untuk bekerja. Justru Anda harus sungguh-sungguh. Persaingan jadi lebih ketat. So what? Kita ini memang DNA-nya bersaing, kita lebih dari pemenang. So what? Gak usah takut. Ingatkan dirimu seperti burung tadi. Mereka tidak menuai, tidak menabur iya, tapi mereka bekerja. Mereka tidak punya lumbung iya, tapi mereka berusaha. Tuhan memelihara mereka yang keluar kerja dan fokus pada pekerjaannya. Kemarin waktu saya pergi ke satu tempat di sebuah negara. Saya cerita di ibadah sebelumnya. Satu negara banyak orang susah, saya kunjungi. Tak lama yang lalu. Lalu di sana ada beberapa anak-anak muda tanya sama saya. Pastor Philip dia berkata, bagaimana sekarang jikalau pekerjaan kami sekarang itu tambah diulur waktu kerjanya. Gajinya sama, semakin susah. Gajinya sama, jam kerjanya tambah banyak. Saya tiba-tiba dikasih hikmat sama Tuhan karena saya tidak bicara, bahasa saya terbatas, ini kan bahasa asing. Ketika mereka tanya gitu, saya cuma kasih dia satu pertanyaan, saya jawab dengan pertanyaan. Kamu masih punya pekerjaan? Ketawa semua orang-orang yang ada di situ. Karena di negara itu, dari 100% yang lulus S2, wisuda lah S1 minimal, sarjana-sarjana semuanya sampai S3. Ya, S3, S4-nya S-teler sudah. Hanya 20% yang dapat kerjaan. Dan banyak orang di lay off. Saya bilang sama dia, kamu masih punya kerjaan? Masih punya. Ya sudah, itu jawabannya. Jangan mengeluh, orang lain gak punya kerja. Takut apa sih? Toh ekstra waktumu nanti di rumah nge-game. Tapi kan rugi kan, aku cuma digajinya sama. Tapi kan pengetahuanmu bertambah, pengalamanmu juga. Kegigihanmu lah, itu menjadi karakter kok. Itu gak dibuang selama-lamanya. Itu menjadi kegigihan. Pernah ingat gak orang tua kita waktu mereka bekerja pagi sampai malam, malam sampai pagi. Dari pekerjaan alusan, merancang sampai kuli segala. Semua dijalani supaya kita bisa sekolah. Saya masih ingat mama saya pada waktu bekerja. Berdiri itu sampai kaki varisesnya itu keluar. Waktu saya masih kecil saya melihat karena saya ini sakit-sakitan. Saya yang paling banyak habiskan uang orang tua. Saya lihat mama saya harus keriting orang. Harus potong rambut orang. Saya lihat ini, saya berkata, Mama, suatu hari aku tidak akan jadi orang malas. Saya lihat sampai urat-uratnya keluar semuanya. Mereka tidak pernah ngeluh.
Saya bilang sama orang itu di situ, kamu masih punya kerjaan. Kamu bukan termasuk 20%, kamu bukan termasuk 80%, 20% yang masih punya kerja. Takut apa? Kerja anak muda. Semua tepuk tangan waktu itu saya masih ingat, waktu saya ngomong begitu, saya nggak kasih jawaban panjang lebar. Bapak, Ibu, Saudara, jangan takut. Burung di udara dia pelihara, tapi burung di udara tidak berkicau, nyanyi dapat rezeki. Mereka keluar cari nafkah 4:30 pagi, jam 4 malahan, jam 3 kadang-kadang kalau saya bangun, dibangunkan Roh Kudus untuk berdoa. Saya dengar itu burung berkicau. Luar biasa Bapak, Ibu, Saudara, jangan takut kerja. Ngomong kanan kirinya, berkat Tuhan menantimu. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Ayat 26, jadi jikalau kamu tidak sanggup membuat barang yang paling kecil, mengapa kamu khawatir akan hal-hal lain? Perhatikanlah bunga bakung yang tidak memintal dan tidak menenun. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Sekarang Tuhan bicara soal bunga ya. Katakan bunga bakung. Anda mungkin lagi di toko sepi, biasanya rame, jam-jam segini banyak pelanggan. Anda kipas-kipas, kaki dinaikkan mungkin panas itu di tempat yang tidak ada AC-nya. Aduh, merenungi nasib. Janganlah, pumpung lagi sepi, percayalah asal Anda fokus memperbaiki diri. Kerjaan Anda, percayalah, waktu itu gunakan. Dengarkan khotbah, perdalam pengenalan Anda akan Allah. Itu investasi masa depan. Pumpung sepi, kalau lagi rame nanti, Anda akan diganggu pelanggan. Sudah pastor, saya dengarkan kok. Kalau 5 kali ibadah gini, saya dengarkan satu-satu. Good, kalau gitu masih ada waktu. Belajar bahasa. Seperti minggu prophetic Sunday yang saya ajarkan itu dulu. Kalau nanti ke depan itu, kalau Indonesia bangkit, nanti zamannya bukan Korea, Jepang. Baby mereka nggak punya. Singapura juga. Kita orang Indonesia nanti itu happy ya orang muda semua. Di zaman nanti Afrika bangkit, China bangkit, bukan hanya Amerika, Eropa. Anda sudah punya. Siapa tahu pelanggan datang waktu itu beli borongan dari Indonesia. Siapa tahu nanti pabrik-pabrik akan didirikan di sini. Pabrik-pabrik internasional, siapa ngerti. Gak ada salahnya, pumpung lagi sepi setahun ini. Tapi percayalah nanti tutup beku akan ketemu. Kalau Anda sungguh-sungguh dengan Tuhan, percayakan, belajar bahasa. Belajar Inggrisnya. Belajar sedikit, paling tidak, bukan untuk khotbah. Untuk komunikasi dengan orang. Belajar bahasa apa lagi, yang lain-lainnya. Belajarin itu. Saya itu kepingin, tapi saya gak pernah sepi gitu loh. Saya sibuk sekali. Doakan ya Bapak Ibu jemaat yang terkasih, nanti bulan September itu sibuk sekali. Itu 1 minggu tuh ya, tak tunjukin kapan saya bisa belajar bahasa lainnya. Inggris lumayan, Chinese saya mau memperdalam. Bahasa saya kosakatanya kurang bagus, banyak lupa-lupa. Dengar gak masalah, dengar berita pun saya ngerti. Tapi itu baca nulis saya gak bisa. Untuk saya ngomong keluar itu kosakatanya gak ingat. Kalau orang ucapkan saya baru tahu. Saya mau belajar gak bisa, saya tunjukkan jadwal saya. Worry tidak membawamu kemana-mana. Pada waktu Anda sepi, persiapan diri itu justru membawamu ke sesuatu. Ingat ya, downtime is prep time. Ketika murid-murid turun dan jalannya diperbaiki, itu ternyata persiapan. Semalam-malaman mereka tidak dapat ikan, tapi waktu Tuhan suruh tebarkan 153 sampai mau koyak, untungnya ada semalaman mereka nggak dapat. Paginya mereka perbaiki itu jala, ujung-ujungnya supaya nanti kalau terjadi tuayan, nggak lolos dari celah-celah atau selah-selah jala yang rusak itu. Downtime is prep time. Selalu beriman sepiku tidak akan kembali. Nanti tahun depan ketika Yobel datang, Tuhan itu akan mempercepat segala sesuatu. Aku sudah nggak bisa punya kesempatan. Kalau saya jadi seperti beberapa orang hari ini, kalau saya punya kesempatan sedikit, saya akan ngambil master. Dari semua gembala-gembala kita semuanya S2. Saya ini yang paling cebol. Tapi gak apa-apa, I'm the pastor of masters. Gak ada waktu saya, mana ada waktu? Belajar bahasa gak bisa saya. Saya otodidak pun gak ada kesempatan. Saya cuma dengar dari orang lalu saya tiru, udah gitu aja. Belajar gitar, sana. Gak semua itu harus dikeskan. Emangnya Tuhan ATM gitu? Belajar gitar ini nanti aku bisa cari nafkah. Gak semuanya itu demi cari nafkah. Cari dulu kerajaan Allah. Nanti supaya DJ itu bisa gitarnya gak fals-fals banget. Anda bisa main di situ. Nanti lihat ya, dari sini satu hal bisa menuntun ke hal yang lain-lain. Janganlah hidupmu dihabiskan untuk sesuatu yang gak nambah sahasta. Jangan khawatir. Miliki visi dan tujuan. Amin. Terakhir aja kita baca beberapa ayat ya. Perhatikanlah bunga bakung, ini aja selesai di sini, ayat 27. Perhatikanlah bunga bakung yang tidak memintal dan tidak menenun. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Katakan bunga bakung. Ingat ya, bunga bakung itu bertumbuh di padang yang gersang itu tidak hanya pada saat terik matahari.
Setiap kita itu suka hari-hari yang cerah. Wah, ada titik terang. Semua orang suka terang. Jangan lupa, supaya bunga bakung bisa berkembang, dia nggak cuma butuh terang. Dia butuh cloudy days and rainy days. Dia butuh hari-hari mendung, berawan, dan hari-hari ketika langit menangis alias hujan. Untuk kita bertumbuh penuh, tidak bisa hidup itu cerah melulu. Ada saat-saat Tuhan izinkan hidup kita mendung. Tapi waktu mendung, bunga bakung tidak berkata begini, loh kok mendung? Tuhan berkata, kamu percaya aja, hai si bakung. Waktu mendung, Tuhan datangkan hujan, dia basah kuyup, dia tidak nyaman. Tetapi justru kalau tanpa air, bunga itu tidak akan berkembang. Tahukah bahwa masa-masamu down, itu preparation time for something better in the future. Adalah persiapan untuk sesuatu yang lebih besar. Saya mau memuridkan cara pandang Anda. Di ibadah ini saya mau kasih Anda purpose through difficult times. Purpose in difficult moments. Memiliki tujuan di masa-masa yang sulit dalam kehidupan. Dan jika rumput yang di ladang hari ini ada ayat 28 dan besok dibuang ke dalam api, demikian didandani Allah. Kata didandani itu garis bawah. Berarti ada renovasi terjadi. Didandani itu berarti ada persiapan, ada penambahan, ada pembenahan. Didandani Allah. Terlebih lagi kamu hai orang yang kurang percaya. Kata kurang percaya situ dalam bahasa Inggrisnya you of little faith. Do not belittle difficult times. Jangan anggap remeh hal-hal kecil. Janganlah kau remehkan saat-saat sulit dalam kehidupanmu. Do not belittle God. Janganlah engkau meremehkan Tuhan dan apa yang Tuhan sanggup lakukan. Kalau Tuhan izinkan mendung hai bunga bakung, itu karena Tuhan mau mengairimu di musim ini untuk kemudian hari. Isi hidupmu Bapak Ibu Saudara. Murid-murid Yesus tidak nganggur. Kalau sekarang Anda jadi lebih tidak sesibuk dulu, puji Tuhan, tingkatkan pelayanan, mumpung bisa. Selesaikan, mulai penuhkan yang namanya tanggung jawabmu pada Tuhan. Dulu-dulu nggak bisa, sekarang libatkan dirimu lebih. Nanti pada waktunya kalau Anda busy, Anda harus bagi waktu lagi. Jadi ayat 29, jangan kamu mempersoalkan apa yang kamu makan atau apa yang kamu minum dan jangan cemas hatimu. Coba kata cemas di situ. Saya tambahi beberapa ayat lagi ya, semakin bertambah ayatnya semakin kaya dalam sanubari Anda. Kata cemas hatimu situ, kata cemas di situ itu root word atau akar kata cemas di situ adalah meteor. Hatimu tuh loh, jangan kayak seperti meteor. Meteor hanya bisa dilihat dari sini ke sana dan tidak pernah mendarat. Hatimu tuh nggak pernah stabil, nggak pernah tenang, panik doang. Terus gentayangan, jangan gitu. Hatimu tuh suruh mendarat, ayo bersyukur dulu dengan keadaan. Dalam setiap keadaan Tuhan ajari kita untuk bersyukur kepada Tuhan. Lalu buat persiapan. Aku harus isi dengan apa ya? Yang pasti aku gak boleh isi dengan worry, aku harus isi dengan tujuan-tujuan. Saya kalau punya lebih banyak waktu, saya akan belajar Alkitab lebih banyak lagi. Ternyata belajar Alkitab 7 jam, kemarin saya belajar Alkitab, kemarin hari Sabtu saya belajar 6,5 jam. Saya belajar banyak dan jadi berkat buat banyak orang. Salah satu yang saya temukan kemarin ini, jangan cemas hatimu, kata cemas di sini itu meteor itu saya baru temukan kemarin. Waktu saya pelajari root word atau akar katanya bahasa Yunani, nggak ada waktu. Kalau saya ada waktu, seperti beberapa orang sini punya waktu luang, saya akan belajar Alkitab dan mendalaminya lebih. Bukan supaya saya jadi farisi, supaya saya diperkaya dalam iman dan saya bisa memperkaya orang lain dalam iman. Gunakan waktumu daripada untuk worry dan gigit jari. Pakai untuk sesuatu yang nambah sehasta beneran. Bukan untuk pakai sesuatu yang sia-sia, tidak menambah sehasta. Semua itu ayat 30 dicari bangsa-bangsa di dunia yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu tahu bahwa kamu memang memerlukan semuanya itu. Tahu keperluanmu, tahu pergumulanmu, isi hidupmu. Miliki tujuan. Janganlah Anda tertangkap basah dengan keadaan. Lalu jangan membuat keputusan Anda untuk jangka panjang dilandasi dengan keadaan sementara yang Anda hadapi. Ada orang menghadapi keadaan begini lalu dia mengubah semua keputusannya jadi orang kepahitan. Salah, kepahitan itu kau bawa sampai mati. Masa-masa pahit itu sebentar di hidupmu, silih berganti. Salahlah orang yang waktu masa-masa kepahitan, masa-masa pahit di dalam hidupnya, tidak ada manisnya, Anda jadi orang kepahitan. Justru kalau saya di masa-masa pahit, saya gunakan itu untuk membentuk manusia roh saya. Karena itu yang menambah sehasta. Salah meresponi Allah itu tidak nambah sehasta, malah jadi penyakitan. Ayat 31, tetapi carilah kerajaannya, maka semuanya itu akan ditambahkan juga kepadamu. Kata carilah di situ adalah gunakan waktumu. Cari di situ adalah pilihlah aktivitas yang berguna. Isilah pikiranmu dengan hal-hal yang berguna dan membangun. And seek God's kingdom in whatever you do. Penting kita punya tujuan hidup.
Saya berhenti di ayat 31, Anda bisa tutup Alkitabnya, tetapi carilah kerajaannya. Coba kita baca sekali lagi ayat 31, 2, 3. Tetapi carilah kerajaannya, maka semuanya itu akan ditambahkan juga kepadamu. Tanya sama Yesus Kristus begini, Tuhan, kondisi yang aku hadapi sekarang ini, apakah kerajaan Tuhan untukku? Aku tidak bisa berbuat banyak. Sedangkan orang lain sekarang bisa membangun kerajaan sorga dengan kelebihannya. Izinkan aku memberi dari kekuranganku. Di masa-masa sulit seperti ini, orang lain berjaya, aku berada di titik bawah. Saya rasa ini kesempatan emas untuk saya belajar merendahkan hati di hadapan Tuhan. Ini waktunya saya detox ilahi. Saya ini memang dari sononya agak ada angkuhnya dan sombongnya. Mungkin Anda berkata, ini waktunya saya cuci bersih. Tuhan, thank you for humbling me. Coba lihat ya, nggak malah lebih cepat keluar dari, lebih cepat melalui prosesnya daripada orang yang membangkang dan melawan. Kalau kita berkata, Tuhan, thank you untuk kesempatan ini. Aku sekarang jatuh, bisnisku, atau aku mengalami permasalahan ini, atau kesehatanku terganggu. Tapi aku pakai kesempatan ini untuk banyak bergantung pada Tuhan. Wow, Anda sudah menang. Anda sudah menang. Carilah dulu kerajaan sorga dalam keadaanmu. Lalu dalam peran-peranmu dalam hidup ini, misalnya kalau Anda adalah ibu rumah tangga, Anda cari kerajaan sorga. Jangan sampai kehilangan iman. Apalagi kehilangan visi dari Tuhan. Aku ini sekarang punya anak-anakku udah mulai gede. Tanya sama Tuhan. Tuhan, kenapa aku jadi ibu rumah tangga? Tuhan kan kasih suatu tujuan dalam hidup. Iya, membesarkan anak-anakmu agar anakmu dipakai oleh Tuhan. Ingatkan pada dirimu sendiri bahwa Anda bukan jadi ibu rumah tangga karena Anda punya anak. Anda dititipi sama Tuhan putra-putri untuk Anda didik bersama dengan ayah mereka. Agar mereka suatu hari menjadi orang-orang yang dipakai oleh Allah. Miliki visi dalam hatimu sebagai ibu rumah tangga. Anak-anakku akan menjadi orang yang dipakai oleh Tuhan. Doakan mereka menggebu-gebulah jadi ibu rumah tangga. Kata Tuhan, terima kasih. Itu loh, carilah kerajaan sorga. Bukan hanya di gereja waktu kita berdoa. Tapi dalam kehidupan sehari-hari kita menemukan tujuan dari Allah. Kalau Anda seorang suami, seorang laki-laki. Anda kerja kadang-kadang lupa mencari nafkah ini untuk apa. Nanti jangan-jangan yang kita cari yang boten-boten tadi, yang enggak. Kita cari duit, apalagi kalau sudah dapat duit, ini sudah semuanya udah beres, tidak ada utang-piutang. Apa ya, beli yang enggak. Pakai yang enggak. Boleh beli sesuatu, tapi kalau beli tanpa perencanaan, tanpa tujuan, nah yang itu tidak diperbolehkan. Kadang-kadang kita beli itu impulsif buying. Orang lain beli, kita ikut beli. Orang lain punya, kita ikut punya. No, jangan ikut-ikutan. Naikkan standar hidup itu sesuai dengan kebutuhan keluargamu. Sesuai dengan pertumbuhan keluarga Anda. Gak usah kita ikut-ikutan. Nanti jangan-jangan orang kalau sudah mulai jaya, gak punya visi dari Tuhan, gak punya tujuan. Dia gak tahu ini untuk apa. Gak tahu untuk apa. Kalau kita bekerja cari nafkah, jangan lupa Tuhan, aku mau Tuhan dalam kegiatanku bekerja sehari-hari. Jangan aku lupa, aku ini hidup untuk apa. Aku ingin Tuhan Yesus membesarkan keluargaku. Aku ingin punya pernikahan yang jadi obat buat orang lain dan jadi teladan buat anak-anakku. Marriage is your goal, not riches. Bukan kekayaan, pernikahan Anda. Kalau pernikahan Anda adalah goalnya, bukan perkara yang sia-sia. Kadang-kadang bisa di atas, kadang-kadang bisa di bawah secara keuangan. Yang hilang, kami berdua bisa cari lagi. Gak usah takut, kehilangan materi tidak akan membuatmu depresi. Membuatmu justru lebih erat berdoa. Kalau punya lebih, Anda akan tanya sama Tuhan, kenapa Engkau berkati kami melimpah? Oh, karena supaya saya bisa menjadi bendahara kerajaan sorga. Saya ingin menjadi berkat buat orang lain. Kami ingin untuk menyekolahkan. Mungkin siapa-siapa yang tidak mampu. Kami ingin untuk menyekolahkan. Mungkin kami ingin untuk mendukung rumah keluarga. Dari Mawar Sharon Peduli MSP. Contoh saja, saya asal bunyi. Anda harus punya visi untuk itu. Kenapa anak-anak besar? Nanti kalau anak-anak Anda semua sudah terbang sendiri. Sudah empty nest ini sudah kosong sarang. Anak-anak semua satu-satu udah kuliah, lalu satu-satu menikah. Anda mesti tanya, kenapa kau kosongi rumah kami? Pikiran orang kan langsung, aku mau jalan-jalan. Pensiun dini, nanti Tuhan pensiunkan sungguhan loh. Hidupku sudah berguna, ayo pulang ke rumah. Lalu masuk ke koran, telah pulang ke rumah Bapak. Loh boleh, bersenang-senanglah. Tentunya kalau orang itu sudah tanggung jawabnya udah bebas, itu kan lebih bebas. Ya saya ngerti, Tuhan itu juga senang Anda bersenang-senang. Cuman kalau itu jadi orientasimu, apa bedanya Anda dengan orang dunia? Kalau harusnya Anda cari kerajaan sorga di setiap musim hidupmu. Tanya sama Tuhan, why you allow? Kenapa kau izinkan rumahku empty nest? Supaya, mungkin Roh Kudus akan berbicara, supaya kamu memperhatikan anak-anakku sekarang. Kamu berhasil didik anak-anakmu, sekarang kamu bisa ngomong begini seperti Yosua, as for me and my house, aku dan seisi rumah tangga akan melayani Tuhan. Kamu monitor aja anak-anak, mereka sudah besar, jangan campuri rumah tangga mereka, biar mereka sehat. Tapi sekarang kamu mulai bisa mengadopsi anak-anak rohani.
mulai bisa lebih fokus. Oke Tuhan, sambil bersenang-senang keliling, iya, Anda bisa jalan-jalan. Tapi jangan seperti orang yang lepas kandang lalu liar. Ya Tuhan, aku tetap punya komitmen sama Tuhan. Aku akan memberi diri kami suami istri lebih banyak lagi untuk memperhatikan anak-anak Tuhan. Coba lihat, kalau Anda punya tujuan kayak gini, kaya, gak jadi gila. Miskin, gak jadi gila juga. Anda selalu berada di poros tengah kerajaan Allah dan kebenarannya. Orang kayak begini itu murid Yesus. Murid Yesus itu tidak aji mumpung. Murid Yesus kalau di bawah tidak mengeluh, di atas tidak angkuh. Murid Yesus itu punya tujuan. Peganglah tujuan ini jemaat sampai Anda mati. Sampai Tuhan datang. Beginilah cara hidup orang Kristen seharusnya. Mari kita berikan sorak-sorai untuk Tuhan. Mari kita semua bangkit berdiri.